Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jikalau setelah kiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna, bertasbih kepadanya yang ada di langit dan di bumi. Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, dari Quran surah Al-Hasr ayat 21-24 ini, dari beberapa mufasir mentafsirkan bahwa yang pertama itu ada dari tafsir Kemendag Republik Indonesia, di mana perumpamannya kan tadi, jikalau kami menurunkan Al-Quran kepada gunung-gunung, maka kita bisa melihat gunung tersebut akan terpecah belah tunduk kepada Allah saking rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi gunung itu bukan untuk maksudnya Al-Quran itu bukan untuk gunung, Al-Quran itu untuk manusia. Dan jika kita melihat, sungguh indah metafora ini, gitu kan. Manusia yang kecil, yang tidak ada apa-apanya disamakan dengan sebuah gunung yang tinggi, yang besar, yang keras. Sungguh perumpamaan yang beda jauh, namun ketika gunung sudah diberikan Al-Quran, diturunkan Al-Quran kepada mereka, niscaya gunung akan terpecah belah. Lantas, manusia yang mempunyai akal pikiran, yang mempunyai hati nurani, apakah masih pantas untuk tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
ketika kita sudah diberikan Al-Quran, kita sudah diberikan ilmu untuk mempelajarinya, tapi tidak ada sedikit pun rasa takut kita kepada Al-Quran. Lalu yang kedua ada tafsir dari Ibnu Katsir, di mana di ayat ini tuh Al-Quran itu dijunjung tinggi derajatnya, Al-Quran dimuliakan. Dan kalau seyogianya gitu kan, hati manusia itu takut dan tunduk kepada Allah, maka sekecil apapun gitu kan, sekecil apapun atau hal apapun itu yang akan diberikan Allah tuh mereka pasti akan takut. Dan artinya kayak gini kan tadi, sebuah gunung jika diturunkan Al-Quran mereka akan tunduk, dan jika gunung diberikan akal pikiran, diberikan hati nurani, mereka pasti akan takut kepada Allah. Lantas manusia, akal pikiran sudah punya, hati nurani pun sudah ada. Apakah masih pantas gitu jika manusia tidak melunakkan hatinya, tidak tunduk, tidak takut kepada Allah, padahal manusia mampu dan bisa memahami makna yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Di sini Allah tuh kayak memerintahkan kepada manusia, jika turun Al-Quran kepada mereka, maknai isinya sebaik mungkin. Tanamkan rasa takut kita bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya. Lalu yang ketiga ada tafsir dari Quraisy Shihab. Di sini itu kisahnya dia adalah Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Allah yang Maha mengetahui apapun yang ada di bumi ini. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah, hal sekecil apapun itu di bumi maupun yang ada di langit. Bahkan semut yang kecil yang ada di dalam kegelapan pun Allah pasti akan mengetahuinya. Allah sang pencipta, Allah yang maha kuasa. Allah membentuk rupa kita, Allah mewujudkan, Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada contohnya. Semua bisa dengan kehendak Allah. Lantas manusia, kita harus bisa merenungkan kembali. Kita punya akal pikiran, kita punya hati nurani. Ketika kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, maka kita harus mengetahuinya, kita harus menjalankannya. Kita harus mempunyai rasa takut kepada Allah bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya. Kita hanyalah makhluk kecil yang bahkan kita sangat rapuh. Mungkin itu untuk tafsir dari Quran Surah Al-Ahzab. Yang selanjutnya ialah tafsir mengenai Quran Surah Ibrahim ayat 24 sampai ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama' tuti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin ihtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Alam tara ilal ladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar. Shadaqallahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, dari Quran Surah Ibrahim ayat 24-28 ini ada beberapa pendapat yang menjelaskan, dimana yang pertama itu ada dari tafsir Fat al-Din Ar-Razi, dimana dalam ayat 24-28 di Quran Surah Ibrahim itu merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana Allah itu menjelaskan mengenai orang-orang yang pada hakikatnya itu menderita dan orang-orang yang hakikatnya itu bahagia dengan memberikan perumpamaan, dimana diumpamakan atau dikaitkan dengan perumpamaan kalimah yang baik itu bagaikan pohon yang baik. Dan pohon yang baik ini pohon yang baik itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah pemandangannya, kalau yang kedua adalah baunya, yang ketiga adalah kelezatan buahnya, yang keempat adalah manfaat atau khasiatnya. Kemudian dijelaskan pula mengenai kebodohan atau beberapa kalangan manusia yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diumpamakan itu seperti pohon yang buruk, dimana pohon yang sudah dicabut beserta akarnya, dan ketika sebuah pohon yang sudah dicabut gitu dengan akar-akarnya itu tidak akan bisa tegak lagi di bumi ini. Begitupun Allah menjabarkan mengenai kemuliaan-kemuliaan gitu kan, kemuliaan-kemuliaan atau balasan-balasan bagi orang yang beriman, atau mereka akan mendapatkan istilahnya kenikmatan. Mereka akan mendapatkan kenikmatan atau mereka akan mendapatkan balasannya dari perbuatan baik mereka, entah itu di dunia maupun di akhirat. Dan itu juga di ayat ini tuh Allah menggambarkan tentang keburukan-keburukan mengenai orang-orang kafir gitu kan, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai penafsiran Quran Surah Ibrahim ayat 24-28 ini dari tafsir Al-Maraghi. Nah, dimana ayat ini tuh mengumpamakan bahwasanya kalimah yang baik itu kalimah thayyibah, dan pohon yang baik itu adalah pohon kurma. Sebab pohon kurma itu kan akarnya kokoh, terus dahannya juga menjulang tinggi, serta berbuah pada setiap musim. Dan untuk membandingkannya dengan kalimah buruk atau pohon yang buruk, nah untuk kalimah yang buruk sendiri adalah kalimah khabithah atau kalimah atau ucapan buruk atau ucapan yang tidak berguna. Sedangkan untuk pohon yang buruk sendiri adalah pohon senjal, dimana buahnya itu pahit dan memiliki akar-akar yang telah tercabut sehingga tidak dapat tegak. Lalu dalam Al-Quran sendiri, dalam mengarahkan pendidikannya kepada manusia menghadapi perlakuan yang sejalan dengan unsur penciptaannya, yaitu jasmani, akal, dan jiwa. Lalu ada juga penafsiran dari ayat
ayat 27 di Quran surah Ibrahim dari dalam Jubda itu tafsir min Fatil Qadir. Nah, di sini tuh menjelaskan bahwasanya tuh Allah memberikan keteguhan iman dalam diri orang-orang mukmin yang mengucapkan ucapan dengan teguh. Nah, maksudnya di sini itu adalah kalimat tauhid atau kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan semua ucapan yang benar. Lalu juga di ayat 27 itu kan ada penggalan kalimat yang berbunyi fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya kan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, penjelasannya sendiri bahwasanya bagi orang-orang yang beriman gitu kan, ketika di alam kubur, mereka itu akan diberikan kemampuan menjawab dengan penuh keyakinan. Lain halnya dengan orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir, mereka itu pasti akan ragu-ragu, terbata-bata, bahkan mereka tidak akan bisa menjawabnya. Ketika orang yang beriman ditanya "Marabuka, siapa Tuhanmu?", mereka akan dengan lancar menjawab Allah, Allah, Allah. Namun orang-orang yang ragu, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka pasti akan menjawab "Saya tidak tahu, aku tidak tahu". Nah, lalu juga ada penggalan di ayat 27 itu yang berbunyi wa yudillullahu zalimin, yang memiliki arti dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Ini tuh menjelaskan dari ayat ini tuh bahwasanya Allah itu menjadikan mereka lupa akan alasan mereka sehingga mereka tidak mampu menyampaikan ketika di alam kubur. Nah, jadi ketika orang-orang yang zalim atau orang-orang kafir pasti akan Allah sesatkan. Jadi ketika ditanya nanti di alam kubur kelak, mereka pasti tidak akan bisa menjawab apa yang sudah mereka tahu karena mereka sudah Allah sesatkan gitu kan. Makanya untuk kesimpulannya sendiri, entah itu dari Quran surah Al-Hasyr atau Quran surah Ibrahim, Allah itu yang maha kuasa. Tiada Tuhan selain Allah yang patut untuk kita sembah. Rasa takut kita, akal pikiran kita, hati kita, jiwa kita, apapun yang ada dalam diri kita itu hanyalah milik Allah. Allah itu maha mengetahui, Allah maha perkasa. Jadi sebagai manusia kita harus banyak-banyak beribadah, kita harus banyak-banyak mengingat Allah, kita harus banyak-banyak bertaubat, kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran, kita harus banyak-banyak memahami apa saja sih yang ada dalam Al-Quran. Karena bagaimanapun juga ketika orang yang beriman, kita akan mendapatkan balasan yang baik juga. Dan ketika kita keluar dari keimanan kita, maka kita juga akan mendapatkan balasan yang buruk dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.